kepada umat Islam, dia mengaku mau syahadat, tetapi dengan alasan dia disekap pihak gereja dan harus menebus uang tebusan ke gereja karena dia dibantu gereja. Ya, ini subhanallah ya, memang banyak sih, tapi nggak semuanya, ini hanya oknum saja ya, yang mu'alaf memanfaatkan dirinya mu'alaf, kemudian dia ya berdalih seperti ini ya, minta dibelas kasihani gitu ya. Dan ini polanya nomor satu seperti ini sahabat ngaji cerdas. Kemudian pola keduanya kepada umat Nasrani. Nah ini pola menipu umat Nasrani ya. Polanya adalah kepada umat Nasrani dia mengaku disiksa umat Muslim dan sama mengaku harus ditebus dengan uang agar bisa kembali ke umat Muslim. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1493, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, kembali lagi di program Uber Mu'alaf, masya Allah. Jadi program ini akan terus nanti kita sajikan buat sahabat sekalian, di samping kita menunggu narasumber yang akan kita wawancari. Nah, bagi sahabat juga mungkin kalau ada narasumber ataupun mu'alaf yang ingin dibagikan kisahnya di Ngaji Cerdas, bisa langsung hubungi kami via DM yaitu @ngajicerdas. Silakan di Instagram kami, nanti kami taruh linknya di bawah. Nah, Uber mu'alaf pada kesempatan hari ini bukan datang dari seorang mu'alaf ya, tapi dia mengaku-ngaku sebagai mu'alaf. Ini kabar ini saya ambil dari postingannya Bang Ali Mansur. Nah, Bang Ali Mansur ini adalah salah satu anggota di regional Bogor Mu'alaf Center Indonesia. Jadi beliau juga sahabat kami. Bang Ali ini adalah sahabat kami ya, masya Allah. Beliau juga sering kontak dengan kami gitu, sering ngobrol sama saya pribadi juga, masya Allah. Semoga Allah jaga ya. Beliau perjuangannya itu masya Allah, mengurus beberapa banyak gitu mu'alaf, masya Allah. Bahkan sampai ada yang di lapas juga ya. Nah, Bang Ali ini memposting dalam Facebooknya, di Facebooknya Ali Mansur ya, dia memposting terkait dengan mu'alaf yang saya akan bahas ini, yaitu mu'alaf penipu ya. Maksudnya ada mu'alaf, dia ini memang sudah viral ya di sekitar daerah Bogor dan Depok gitu ya. Namanya Yusuf, mengakunya nama Islamnya Yusuf dan nama aslinya itu Fernandinus ya. Jadi nanti mungkin akan kami taruh juga fotonya, tapi tolong mungkin jangan sampai dibully dan seterusnya ya. Cukup dinasihati saja karena mungkin dia belum tahu ya. Nah, postingannya Bang Ali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dalam postingannya banyak yang menghubungi saya mengenai aksi mu'alaf penipu. Ferdinandus atau alias Yusuf. Nah, tadi saya sebutkan ya, Ferdinandus. Jadi mohon maaf tadi saya keliru menyebutkannya, Ferdinandus Atok ya, atau Yusuf. Nah, ini adalah residivis salah satu lapas Bogor. Nah, jadi dia ini sebenarnya kalau kata Bang Ali di postingannya, dia ini residivis. Residivis itu kan yang kita ketahui bersama bahwa orang yang sudah pernah kena hukum lagi gitu ya. Maksudnya residivis atau bisa disebut dengan pengulangan tindak pidana adalah salah satu alasan dalam memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi udah 2 kali kena pidana gitu ya. Nah, kasus pertama 2015 Polsek Bogor Barat. Jadi pernah kena kasus di 2015 di Polsek Bogor Barat. Kemudian tahun 2019 Tim Mu'alaf Center Indonesia Regional Bogor dan DKM Masjid Sudirman Kota Bogor memproses ini Regional Bogor dan DKM Masjid Sudirman Kota Bogor diproses Polsek Bogor Tengah memasukkan dia ke penjara lapas dengan pasal 378 KUHP. Jadi sudah dilaporkannya baik dari Polsek maupun pihak MCI ataupun pihak DKM Masjid itu sendiri gitu ya. Sudah pernah 2 kali dilaporkan seperti itu dengan kasus 378 yaitu penipuan ya. Orang ini berbahaya, kata Bang Ali postingannya. Orang ini berbahaya bagi toleransi beragama karena suka mengadu domba antara Islam dan Nasrani. Nah, bagaimana polanya nih? Nah, kalau kata Bang Ali kan ini bahaya ya. Nah, apa sih yang membuat bahaya bagi Bang Ali? Nah, di sini Bang Ali juga ngasih beberapa pola dia ya untuk menipu umat Islam ataupun umat Nasrani. Jangankan umat Islam, umat Nasrani pun ditipu gitu ya. Masya Allah. Setidaknya ada 3 pola kata Bang Ali. Dengan satu,
kepada umat Islam, dia mengaku mau syahadat, tetapi dengan alasan dia disekap pihak gereja dan harus menebus uang tebusan ke gereja karena dia dibantu gereja. Ya ini subhanallah ya, memang banyak sih, tapi nggak semuanya, ini hanya oknum saja ya, yang mu'alaf memanfaatkan dirinya mu'alaf, kemudian dia ya berdalih seperti ini ya, minta dibelas kasihani gitu ya. Dan ini polanya nomor satu seperti ini sahabat ngaji cerdas. Kemudian pola keduanya kepada umat Nasrani. Nah ini pola menipu umat Nasrani ya. Polanya adalah kepada umat Nasrani dia mengaku disiksa umat Muslim dan sama mengaku harus ditebus dengan uang agar bisa kembali ke umat Muslim. Nah jadi sama ya polanya baik ke yang Muslim ataupun yang ke Nasrani memang polanya sama, yaitu menipu dengan dalih saya dipaksa, saya di ini gitu, makanya harus ditebus uang gitu supaya saya dan seterusnya lah, mungkin banyak sekali, mungkin kalau saya nggak bisa jabarkan ya mungkin kayak gini, tapi polanya seperti ini. Nah kemudian yang ketiga, mengaku akan bersyahadat di tiap masjid dengan modus mencari sedekah dan bantuan. Nah kata Bang Ali, orang ini sangat berbahaya karena telah residivis 2 kali di lapas. Ilmu menipunya sangat canggih dan rapi, lihai sekali apabila ada orang ini mengaku dengan modus bersyahadat di atas. Nah, dengan mengaku modus bersyahadat yang tadi saya sebutkan atau Bang Ali sebutkan, agar langsung diamankan dan bisa menghubungi pihak Mu'alaf Center Indonesia. Nomornya insya Allah nanti akan kami kasih di bawah ini juga, dan fotonya juga. Jadi subhanallah ya, ini sebenarnya ada poin penting buat pelajaran buat saya pribadi, dan pun mungkin khusus mu'alaf di luar sana gitu ya, teman-teman saudara-saudara kita. Jadilah mu'alaf tuh yang tangguh gitu, karena yang saya ketahui ya, saya tuh sebelum memeluk Islam pun saya sudah berprinsip bahwa kayak nggak pengen gitu punya tangan di bawah, ibaratnya pengen dikasih terus itu, ini saya nggak pengen punya sifat seperti itu. Apalagi ketika sudah menjadi muslim, ketika sudah menjadi mu'alaf, maka persepsi saya lebih mantap lagi, yaitu apa? Harus menjaga izah seorang muslim gitu ya. Kita harus jaga, karena kita bawa Islam, kita harus jaga itu. Dengan apa? Dengan tidak salah satunya mungkin walaupun boleh-boleh saja, tapi tidak untuk meminta-minta seperti itu. Nah ini juga poin penting buat mu'alaf. Jangan sampai hal-hal kayak gini dilakukan untuk mu'alaf juga ya. Karena misalnya saking beban hidupnya berat gitu mungkin, dan kemudian ujiannya sangat ya mungkin bagi dia nggak bisa dilampaui gitu ya. Tapi jangan lakukan seperti ini. Biarkan Allah yang kasih jalan, dan kita tetap ikhtiar saja seperti itu. Toh juga Allah kita juga nggak bakalan dimeninggalkan sama Allah kalau belum takdirnya kan gitu ya. Lagi kalau misalnya mau nguber duit, seberapa nikmat sih duit itu, kemudian seberapa nikmat sih apa yang ada di dunia ini, kan ini cuma sementara saja gitu ya. Itu pelajaran penting sebenarnya buat mu'alaf, jangan sampai melakukan hal demikian. Dan mungkin untuk kaum muslimin juga, saran saya, kalau seandainya misalnya menemukan hal-hal demikian, itu jangan judge mu'alafnya ya, tapi judge oknumnya atau sifatnya gitu, supaya kita terhindar dari hati-hati yang kotor gitu, supaya kita nggak berprasangka buruk terhadap mu'alaf gitu. Karena kan biar bagaimanapun mu'alaf ini juga salah satu orang yang dapat zakat seperti itu, tapi juga jangan sampai kita salah keliru memilih mu'alaf gitu. Nah ada tips untuk sahabat sekalian bagaimana meng-cross check gitu ya, karena kan kami juga meng-cross check seorang mu'alaf gitu. Karena kan kami juga sering ya wawancara dengan narasumber mu'alaf gitu, bahkan tak jarang juga kami kena tipu juga gitu, dalam tanda kutip, maksudnya ceritanya ternyata nggak sesuai dengan realitanya gitu. Ada salah satu narasumber juga yang kami wawancarai, terus kemudian kita hapus videonya dengan dalih ya, karena kisah hijrahnya nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan apa faktanya seperti itu. Nah cross checknya, kalau saya pribadi saya juga sering nanya ya, cross checknya adalah satu, tanya dulu kenapa kamu pilih Islam. Biasanya kalau mu'alaf yang benar-benar mu'alaf ya, itu pasti jawabannya itu menghujam. Menghujamnya dalam arti dia punya dasar gitu, punya dasar yang kuat. Bukan karena hal apapun. Contoh, karena menikah misalnya. Menikah nggak masalah sih, cuman kan nggak masalah hidayahnya, tapi kan ini masih ada kepentingan buat diri sendiri gitu ya. Kemudian juga banyak yang lewat mungkin mimpi dan seterusnya, ya itu sih kita nggak salah ya, tapi kalau hal masuk Islam dengan hal seperti itu masih kita
coba harusnya kita cross check lagi gitu ya. Kalau yang mualaf yang sudah benar, kalau yang benar mualaf itu pasti menghujam jawabannya. Contoh, kenapa kamu mualaf? Karena dalam agama saya yang dulu itu Tuhannya nggak memasuk akal dan seterusnya, misal seperti itu. Nah ini bisa dipastikan, insya Allah mualaf ini bisa benar ya, untuk kita bisa bantu seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana dia menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajibannya. Lihat dia misalnya, ini sih kalau misalnya mau cross check ya, lihat sholat subuhnya bagaimana, kemudian tutur katanya seperti apa, perilakunya gitu. Nah itu kita harus lihat juga, sehingga kita juga sebagai yang ingin menolong mualaf, kita juga cerdas gitu. Kita tahu mana mualaf yang benar-benar lurus jalannya ya, atau istiqomah, mana mualaf yang hanya memanfaatkan sertifikatnya saja, atau bahkan bohong gitu ya, atau membohongi seluruh orang gitu untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Nah itu yang jangan sampai kita lakukan itu kalau kita sudah tahu seperti itu. Nah jadi itu kisahnya Uber mualaf kali ini dari seorang yang ngaku seorang mualaf ya, dan juga mengaku seorang murtadin juga ya. Subhanallah. Semoga kita doakan dapat hidayah ya. Dan kabarnya dia ini juga masih tinggal di daerah Bogor dan Depok gitu ya, antara Depok, Cibinong dan Bogor. Nah itu nanti bagi sahabat ngaji cerdas yang melihat orang ini, nanti kami tampilkan wajahnya, silakan dilaporkan ke pihak MCI seperti itu ya, supaya ditindak gitu, nggak merugikan seluruh rakyat gitu ya. Andaikan kalau yang dia nipunya cuma daerah sini sih mungkin masih bisa kekontrol lah, tapi kalau dia udah keluar negeri ataupun keluar pulau gitu, keluar kota, kayaknya kasihan gitu ya. Atau ya kita harus sebarkan ini sahabat ngaji cerdas. Dan juga terakhir mungkin pesan saya, jangan judgement ya, jangan menilai sebelah mata, biarkan saja, kita salahkan saja sifatnya, tapi jangan salahkan manusianya seperti itu ya. Siapa tahu nanti dia bisa berubah, dan kita doakan selalu senantiasa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat ngaji cerdas, itulah Uber kali ini, masya Allah. Kami tidak ada maksud apa-apa untuk membuat konten ini, hanya ingin memberitahu untuk sahabat sekalian, jangan sampai keliru ya, ataupun tertipu dengan modus-modus mualaf yang demikian seperti itu. Itu saja mungkin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru, yang kurang sempurna dari pemaparan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan saya semangat untuk belajar gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.